Putri, tolong dikasih 2 kursi, maju ke depan. Haleluya. Saya suruh kasih kursi dulu karena nanti sebentar kalau Ibu Gembala gendong bisa totofore di tangan saudara ya. Silakan duduk dulu. Ya. Tadi yang 3,5 kilo totofore saudara ya. Ini hampir 8 kilo. Berapa kilo nih? 8,5. Puji Tuhan. Berkat Tuhan ya. Tidak usah bersaksi Tuhan pelihara dari badannya. Bisa lihat Tuhan pelihara dengan luar biasa. Nah saudara-saudara, saya kasih satu ayat untuk saudara bisa mengerti karena anak-anak itu mendapat porsi yang luar biasa di dalam khotbah Tuhan Yesus, di dalam ilustrasi dan di dalam semua contoh yang Tuhan berikan. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Anak-anak ini menjadi khotbah juga dari tema daripada Paulus. Ya, kita lihat, saudara-saudara, 1 Korintus 14 ayat 20, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kok bisa ini, ayat ini muncul? Saudara tahu, biarlah kita jadi dewasa dalam pikiran, tetapi dalam kejahatan jadi anak-anak. Pernah lihat nggak ada anak-anak yang ngambek gara-gara ikan satu besar, ikan kecil sampai malam, saya bisa lupa? Tidak, habis selesai makan selesai. Pernah ngelihat nggak anak-anak yang berantem dan saya simpan hati 3 bulan? Tidak ada. Makanya dalam kejahatan jadi seperti anak-anak, tapi dalam pikiran jadi seperti orang dewasa. Amin. Jangan sampai kita jadi dalam pikiran terjadi anak-anak, saudara ya. Pikiran anak-anak gampang tersinggung, apa itu? Tapi habis tersinggung mereka selesai. Ya, makanya Paulus bilang begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Ya, kalau pemikiran anak-anak sih itu masih dangkal. Tetapi jadi anak dalam kejahatan, tidak simpan marah. Lalu tetap dewasa dalam pemikiran. Nah, beberapa suku, ya saudara tahu, beberapa suku ada yang mereka menghitung ketika orang meninggal ditambah 1 tahun, karena mereka hitung 1 tahun dalam kandungan orang tua. 91, jadi misalnya dia meninggal umur 90, di batu nisan akan ditulis 91. Kenapa? Karena yang di dalam kandungan juga dihitung 1 tahun. Hitung 1. Dan sudah tahu, pendidikan itu kan bukan dimulai di luar kandungan, di dalam kandungan. Masih ingat Yohanes Pembaptis? Melonjak dia gara-gara si Maria datang dan bilang shalom. Anak itu melonjak, berarti udah dididik tentang shalom di dalam perut. Jadi saya pernah bersaksi buat saudara, ada orang tua yang mengajak anaknya sejak tahu bahwa mereka sudah ada pembuahan. Lalu mereka bilang begini, dek, yuk kita doa sebelum makan, doa. Dek, yuk kita nyanyi sebelum tidur, nyanyi. Anak di dalam tuh gak ada siang malam gelap terus. Tapi bilang, ayo kita tidur malam, ayo kita bangun pagi mengucap syukur. 9 bulan 10 hari sampai anak itu lahir, mau netek pun, dek sembayang dulu. Sembayang netek, Tuhan kuduskan ASI, Tuhan kuduskan ASI mama dalam nama Yesus, amin. Tapi nyanyi dulu karena mamanya singers di gereja, saudara ya. Apa yang terjadi? Umur 3 bulan anak ini bisa bawa jiwa kepada Tuhan karena kebiasaan ibadah itu sudah melekat sejak dari dalam kandungan. Jadi waktu susternya mau kasih minum susu, loh kok gak mau minum, dipegang jidatnya gak panas, diketok perutnya gak bengkak. Ingat dia, oh ya nyonya biasa nyanyi sebelum minum susu. Lalu saudara-saudara, dek kita nyanyi dulu ya. Begitu dia nyanyi, saudara-saudara, anak ini diam. Karena lagu ini dinyanyikan tiap hari, susternya hafal. Yes, Jesus love me, oh yes. Sementara dia nyanyikan lagu ini hanya untuk membuat bayi ini tenang, Tuhan menjamah dia nangis. Begitu nyonya dan tuannya pulang, dia berlutut dan bilang, tolong doakan saya mau jadi pengikut Kristus. Saya mau percaya. Loh ada apa? Siapa yang nginjilin kamu? Gak ada orang yang nginjilin. Cuman gara-gara kebiasaan anak ini nyanyi sebelum netek, saudara ya. Dia bisa bawa jiwa umur 3 bulan kepada Tuhan. Sudah lihat dampaknya besar sekali. Jadi jangan bilang begini, puji Tuhan ya Maya tong sebawa anak ke Kristus selesai. Belum selesai, ini baru awal ini. Orang tua akan memperkatakan firman Tuhan buat anak ini, dan orang tua akan terus menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, karena Mazmur 127 seperti anak panah di tangan Tuhan. Lah kalau Tuhan yang panah tidak mungkin meleset. Dokter, pengusaha pasti kena sasaran, saudara ya. Kalau Tuhan yang pegang panah, kalau Tuhan yang pegang hidupnya, pasti kena sasaran. Saya tak mau dia jadi ini, tapi kenapa jadi begini? Saudara tidak tahu Tuhan yang lagi panah anak ini pada sasarannya.
Amin. Jadi serahkanlah anak ini ke dalam tangan Tuhan dan izinkan tangan Tuhan akan memanah dia sesuai dengan rencana. Kenapa? Setiap kita ada buku agenda. Saya mencatat minimal di sorga itu. Ini sudah setengah khotbah, saudara. Jangan, jadi saya gabung saja, saya langsung dengan khotbah ini, saudara ya. Saya belajar minimal di sorga itu ada 3 buku. Yang lain bilang ada 5. Buku yang pertama itu buku kehidupan yang menulis nama kita. Namaku ada di sanalah, ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nama kita dipanggil, Nobel ada. Kita punya kartu keluarga, buku kartu keluarga. Lalu dibukalah semua kitab. Dan salah satu kitab yang dibuka adalah kitab kehidupan yang menulis nama kita. Buku yang kedua, Maleakhi pasal 3, hidup orang-orang di akhir zaman ini hampir mirip dengan orang-orang di zaman Maleakhi. Mereka sudah berdoa, sudah melayani Tuhan, sudah beribadah, kok doanya belum dijawab-jawab. Lalu mereka berkata begini, percuma beribadah, sampai hari ini juga aku belum lihat jawaban doa, sampai di pergumulanku belum dijawab. Lalu Tuhan kirim Maleakhi bilang sama orang-orang yang beribadah itu, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan lemah, teruslah, sebab aku punya kitab yang menulis semua yang mereka kerjakan. Berarti jeripaya saudara dalam Tuhan tidak sia-sia karena ada buku peringatan yang mencatat semua yang saudara kerjakan. Yang percaya katakan amin. Ini yang Paulus berkata, jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Buku yang ketiga, buku agenda, Mazmur 139 ayat 16. Engkau melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu. Buku agenda. Tahun ini ketemu ini, tahun ini ketemu ini, tahun ini aku begini. Itu ada agendanya Tuhan. Lalu Tuhan kasih tanda centang, sudah digenapi. Sudah. Begitu Paulus lihat agendanya sudah selesai, dia bilang, aku sudah selesaikan semua agenda. Dan aku sudah siap untuk menghadap Tuhan. Tapi kalau agenda belum selesai, masih lompat dari pagar, pakai keranjang diturunkan. Kenapa? Tugas belum selesai. Tapi begitu, centang semua sudah selesai, aku siap menghadap Tuhan. Saya percaya Tuhan punya agenda buat saudara. Sebab saudara, kau hadir nih bukan karena papa subur, mama subur, tapi karena Tuhan yang memberikan buat saudara. Amin. Tuhan, saya pernah memberkati satu keluarga yang istrinya 3 bulan sekali berhaid. Lalu saya berkata, ini orang ini nekat ini. Apa dia sudah siap? Memang gak mau rencana punya keturunan. Waktu konseling saya tanya, kamu sudah siap tidak punya keturunan sama calon suami? Dia jawab yang membuat saya bertobat. Sudah tahu kalau jemaat bertobat itu biasa. Hari itu pendeta bertobat, saudara ya. Bapak, kami bukan siap tidak punya anak, tapi kami siap punya anak. Saya bilang, Tuhan tolong, ini perlu keajaiban. Orang yang haid normal saja belum tentu bisa dapat anak, apalagi ini yang 3 bulan sekali. Setahun kemudian mereka datang ke rumah, Pak, kami mau serahkan anak kami. Dalam hati saya, ini anak angkat ini Kak, bukan anak kandung. Saya lihat mukanya mirip persis. Lahir kapan? Ini. Ternyata habis mereka menikah, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Mereka bukan siap tidak punya anak, tapi mereka siap punya anak. 3 bulan sekali baru haid. Anaknya sekarang sudah cukup besar dan semua karena anugerah Tuhan. Saya tahu anak ini juga pemberian Tuhan yang luar biasa. Amin. Farhan, tugasmu belum selesai. Maukah engkau memperkatakan firman Tuhan buat anak ini? Saya bersedia. Febri, maukah engkau menyanyi, ucapkan janji-janji Tuhan, nak kamu diberkati, nak ada malaikatmu yang turun naik. Karena itu ada ayatnya, Matius 18, anak-anak punya malaikat yang memandang wajah Bapa di sorga. Nak, kamu adalah pewaris kasih karunia. Maukah engkau memperkatakan hal itu? Saya bersedia. Oke, siap, saya mau. Ya, dan kita berdoa supaya Tuhan akan menolong anak ini bertumbuh dalam kasih karunia. Ayo silakan bangkit berdiri. Kursinya bisa diangkat, Matias. Oke. Kamu sudah mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan jemaat Tuhan, bahwa kita akan mendidik anak ini dalam jalan-jalan Tuhan, karena ada agenda Tuhan. Dan tugas orang tua adalah memperkatakan agenda Tuhan. Nah, kamu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa. Saudara yang bawa anak-anak boleh peluk anak-anak saudara dan berkati bersama-sama. Di hadirat Tuhan, di hadapan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan di hadapan orang tua. Kami bawa anak ini, anak yang diberi nama Valentino Evander Damares. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
rohmu kuat, sejak kecil engkau menjadi pemenang jiwa. Malaikat Allah turun naik dalam hidupmu, dan olehmu banyak orang akan bersuka cita. Sangat besar berkat yang Tuhan berikan buat anak ini. Dan berkati ayah dan ibunya untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan. Kemenangan, sukacita, engkau bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Sehat diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat ya, Tuhan memberkati. Selamat deh, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tetap A. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihiku. Ini minta Kau Tuhan sanggup melawan seruan kehidupanku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Thank you. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang delay. Semua kita tidak suka delay. Karir yang tertunda, berkat yang tertunda, pesawat yang tertunda, jadwal yang tertunda. Tidak semua orang suka. Tapi saya mau berkata, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan nanti kita akan lihat ada orang yang delaynya sampai berpuluh-puluh tahun, saudara ya. Nah, kita lihat dulu Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11. Sebab aku melihat di bawah matahari atau di bawah langit, kemenangan pertandingan bukan untuk orang yang cepat. Sebab aku melihat di bawah matahari. Semua bilang di bawah matahari. Artinya itu buat saya dan saudara yang sudah di tanah hitam, yang sudah ada batu nisan, itu dong sudah di atas matahari, ya. Jadi ada kehidupan di bawah matahari, ada kehidupan di atas matahari. Sejak pengkhotbah atau Soleman ini, dia hatinya terpaut dengan istri-istri yang juga membawa penyembahan berhala, dia tulis semua di bawah matahari, ya. Jadi ada 31 kata, ada 31 kali dikatakan di bawah langit, di bawah matahari. Dan itu berarti kita semua mengalaminya karena kita semua masih di bawah matahari. Nanti ketika kita selesai di bumi ini, kita ada di matahari, di atas matahari, dan di sana tidak lagi ada waktu, ya, tidak ada lagi perlombaan, tidak lagi ada perjuangan, tidak ada lagi kecerdasan. Semua kita sehat, cerdas, penuh hikmat, muda terus selama forever young, ya. Di atas matahari kita ada dalam berkat yang kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada waktu lagi, tidak tunggu-tunggu makan siang jam 12 lagi, tidak ada. Kita ada dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, di bawah matahari ini ada peristiwa-peristiwa ini yang terjadi. Yang pertama, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat.
Ada orang yang lebih hebat karirnya, lebih jago fisiknya, lebih hebat posturnya, tapi dia tidak bisa memenangkan pertempuran. Sementara orang yang cuman menggembalakan domba, dia bisa memenangkan Goliat yang besar. Siapakah kakak-kakak daripada Daud itu? Pahlawan-pahlawan dan tentara-tentara dalam kemiliteran yang luar biasa. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, saudara ya, bagaimana Daud dipilih menjadi raja. Ceritanya sederhana, orang Israel ini sudah punya raja yang namanya Saul. Dan Samuel lah yang melantik Saul atas permintaan orang Israel. Saudara dengarkan, hasil musyawarah dan hasil mufakat belum tentu hasil doa. Sekali lagi, hasil musyawarah yang baik, hasil mufakat yang baik, belum tentu itu adalah hasil doa. Bagaimana Syammas, bagaimana diaken diangkat di dalam perjanjian baru Kisah Rasul, hasil doa, bukan hasil musyawarah, tapi hasil doa. Kenapa? Waktu kita berdoa, pikiran Tuhan yang akan ikut memilih. Tapi waktu kita musyawarah, like and dislike, pikiran kita yang akan menjadi penentu. Tapi saudara, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Saudara bisa belajar dari kisah bagaimana orang Israel ini. Mereka lihat di sana ada raja, di situ ada raja. Bagaimana kalau kita pilih raja? Ayo rapat apa kita mufakat? Setuju punya raja. Setuju. Oke, Samuel, kami sudah sepakat bersama-sama. Kami sudah lihat di sana ada raja, di sini ada raja. Kami nggak punya raja. Tolong angkat raja. Samuel marah sekali. Dan dia bilang, ini permintaanmu sangat jahat. Kenapa? Selama ini Tuhan yang menjadi raja. Teokrasi. Mereka mau berubah kepada demokrasi, saudara ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Lah kalau rakyat bilang LGBT, itu suara Tuhan. Ya nggak mungkin, saudara ya. Nah, saudara-saudara, aduh, Samuel marah, dia berdoa semalam-malam. Akhirnya Tuhan berkata buat Samuel, Samuel, ikut mau mereka. Sebab bukan kamu yang ditolak sebagai imam, tapi aku sebagai raja yang ditolak. Dan tidak berarti, sudah saya sudah khotbah, bagaimana orang Israel minta untuk mengintai dalam Bilangan pasal 13, Ulangan pasalnya yang pertama. Musa, kami pergi mengintai dulu. Mau tujuan apa? Cuma mau lihat jalan dan kota. Yang dibawa laporan bukan jalan dan kota, raksasa. Di luar permintaan. Kami cuma melihat tipu jalan saja dan melihat tipu kota. Begitu mereka balik Bilangan 13, mereka membuat hati bangsa itu menjadi tawar. Karena di luar yang mereka minta, mereka memberikan laporan. Raksasa di sana, woi raksasa dom besar-besar. Itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita melihat bahwa begitu pemilihan Saul ini dilakukan, Tuhan ikut campur tangan. Tuhan berperang melawan orang Israel. Tuhan berperang melawan musuh-musuh orang Israel. Tuhan ada bersama-sama dengan Saul dan dia menangkan pertempuran sampai pada akhir di mana dia melakukan tugas yang bukan tugasnya, yaitu membakar korban gara-gara tunggu Samuel telat. Padahal Samuel tidak telat. Begitu dia sampai, Samuel waktu membakar korban, Saul sudah melakukannya. Lalu yang kedua, ketika perang melawan Agag, ya, melawan orang Filistin, rajanya bernama Agag, dan Tuhan berfirman lewat Samuel, pergi, kamu akan menangkan pertempuran, tapi dengarkan firman Tuhan, semua harus ditumpas, baik binatang maupun manusia, semua harus ditumpas. Apa yang terjadi? Binatang-binatang yang gemuk diambil, raja dibiarkan hidup. Lalu begitu mereka ditanya sama Samuel, ketika Samuel datang periksa barisan setelah selesai pertempuran, bagaimana Saul? Luar biasa, Tuhan memenangkan, Tuhan berperang ganti kita, dan kita menang pertempuran. Tiba-tiba ada bunyi meh. Lalu Samuel tanya, apa itu? Itu dong. Lah saya sudah bilang kan bunuh semua. Kan kami mau pergi ke rumah Tuhan, kan mesti bawa derma. Lalu Samuel berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada derma. Karena engkau sudah bertindak tidak taat, Tuhan akan mengalihkan kerajaanmu kepada orang lain. Dan Tuhan sudah pilih yang namanya Daud. Kisah pemilihan ada di dalam 1 Samuel 16. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, pergi ke rumah Isai yang di Bethlehem Efrata. Ya, salah satu anaknya akan dipilih menjadi raja. Tuhan tidak kasih tahu siapa. Waktu kita melangkah, kita akan dituntun Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan, nanti Tuhan kalau di sana bagaimana kalau tidak? Tidak, melangkah saja. Abraham tidak dikasih tahu spesifik tentang tanah yang akan dia tuju. Ayo, pergilah ke tempat yang aku tujukan kepadamu. Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang begini, Tuhan, kisi-kisi sedikit aja. Di sana ada Indomaret enggak? Kira-kira begitu ya. Di sana putaran uangnya gimana? Saya di sini perusahaan sudah bagus loh. Coba Tuhan, kok kasih sedikit kisi-kisi? No, dia percaya kepada Tuhan, lalu lahirlah lagu. Coba.
Ya, ini lagu yang ditulis dari pengalaman Abraham. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Kira-kira ini dekat jawaban doa kah? Saya tertahu apa-apa nih. Wallahu alam. Ini tempat yang saya pergi ini. Kalau Tuhan bilang begini, Abraham, saya kasih sedikit bocoran ya. Kau nanti pergi ke tanah Kanaan. Itu Abraham akan mikir 1000 kali, teman-temannya akan bilang pilihan yang bodoh, orang tuanya akan menahan dia. Kenapa? Zaman itu Kanaan hanya 30% hijau daerah Galilea, selebihnya 70% padang gurun. Sementara tempat di Ur Kasdim di mana Abraham tinggal, ada 2 sungai besar Efrat dan Tigris yang mengapit kota ini. Dan kota itu benar-benar subur. Dan Abraham sudah punya usaha yang luar biasa. Dan mereka berkata itu pilihan bodoh. Kadang Tuhan tidak kasih tahu supaya kita punya logika, tidak menghambat rencana Tuhan, tapi tidak ada kecurangan di hati Tuhan. Sekali lagi tidak ada kecurangan di agenda Tuhan. Yeremia menulis orang-orang sudah dibuang ini karena tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan masih kasih berita, dengar rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ini dalam pembuangan sudah, dalam pembuangan di Babilonia. Mereka tadi sudah dibilang jangan menyembah berhala, nanti bangsa Babel akan datang. Kau bicara apa? Kasih masuk dia di penjara. Tetapi waktu itu terjadi pun Tuhan tetap bertanggung jawab. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Memberikan kepadamu hari esok yang penuh harapan. Yeremia pasal 29. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi lewat kisah ini, Tuhan tetap bertanggung jawab. Lalu saya lanjut, pemilihan pun terjadi. Abraham berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan, tidak dikasih tahu. Samuel cuma dikasih tahu, saya telah pilih salah satu dari anaknya untuk menjadi raja. Punya 7 anak si Isai, dan Tuhan tidak kasih tahu spesifik siapa. Melangkah saja. Waktu saudara melangkah dan taat, hari lepas hari, saudara makin lihat jawaban. Ternyata oh ya Tuhan, aku percaya. Makanya kita bisa nyanyi seperti begini, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saya percaya lagu ini juga disetujui oleh Abraham. Karena Abraham pernah mengalami ketaatan tanpa mengerti. Abraham, Kejadian 22. Bawa anakmu yang kau kasihi, itu gambaran tentang Kristus, anak yang dikasihi. Naik ke gunung, persembahkanlah dia di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Siap Tuhan. Lalu bangunlah Abraham pagi-pagi benar. Berarti malam itu dia bisa tidur. Dia tidak terganggu dengan permintaan Tuhan. Kenapa? Abraham lebih mengasihi si pemberi daripada pemberiannya. Jangan sampai saudara lebih mengasihi mobil daripada Tuhan yang kasih mobil buat saudara. Kenapa datang mobil baru, nanti kita cukur di Aston. Itu lebih mengasihi pemberian daripada si pemberi, saudara. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Amin. Bangunlah Abraham pagi-pagi, dia tidak terganggu. Dia datang naik. Dan betul-betul dia sudah siapkan. Ini bukan cuma diplomasi, betul-betul. Kenapa? Mungkin saudara kita tidak baca Abraham, lalu berpikirlah Abraham, nanti di tengah jalan Tuhan akan batalkan rencananya karena saya sudah taat. Kadang-kadang kita suka bikin rancangan-rancangan, ancang-ancang yang bukan ancang-ancang Tuhan. Jalan saja. Tidak datang. Minggu lalu kan saya khotbah kan? Bagaimana Nebukadnezar bilang panaskan api 7 kali. Mungkin si orang-orang ini berkata biar kau kasih panas 7 kali. Malaikat datang di pemadam, rata itu api-api. Tidak, apinya tidak dipadamkan. Tidak. Habis saudara berdoa, keadaan jauh lebih buruk. Itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja. Habis saudara menyembah Tuhan Bapa, ini tambah hari tambah sakit nih, percaya nanti saya akan lihat. Makin saudara percaya, makin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saudara. Sedikit mengulang. Kalau Yusuf dibebaskan ketika orang yang dia tolong menafsirkan mimpinya kepala minuman itu langsung ngomong kepada raja, maka dia dibebaskan sebagai seorang pekerja biasa. Tapi ketika dia tunggu waktunya Tuhan, dia dibebaskan sebagai seorang penguasa. Amin. Only 2 years, 4 semester saja. Makanya Galati pasal 6 berkata, sabar
jangan ada yang menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab apa yang kamu tabur pasti kamu akan tuai, asal kamu tidak menjadi lemah. Tetap percaya, sekali percaya, tetap percaya. Walaupun kita tidak melihat jalannya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Minggu yang baru lewat dari tanggal 13 sampai tanggal 20 ini, ayat ucapan firman Tuhan kita apa, masih ingat? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Kenapa harus diucapkan? Karena firman Tuhan itu perlu diucapkan, didengungkan, saudara ya. Tuhan tidak bicara dalam hati di atas kayu salib, Dia bicara keras-keras. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia lagi panggil Elia. Semua orang dengar. Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Puji-pujian tetap di dalam mulut. Aku hendak memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Semua bilang di dalam mulut. Bukan di dalam hati. Tuhan tahu sapu hati. Pokoknya yang penting Tuhan tahu sapu hati. Saya menyanyi. Kau lihat saya tidak bergerak, tapi sapu hati menyanyi. Di dalam mulut, bukan di dalam hati. Karena apa yang ada dalam hati akan tertuang di dalam mulut saudara. Amin. Jadi jangan ada yang bilang saya suara terlaku. Tuhan bilang dalam mulut. Nah, tetap percaya. Karena rencana Tuhan luar biasa. Sampailah Abraham ke tempat yang di sana. Dia tinggal di padang gurun Negev. Ya, Bapa ajar aku ikut. Apa juga maksudmu? Sama-sama. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap. Dia disebut Bapa orang beriman. Karena dia tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi dia percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Dan hari ini seluruh dunia bikin paspor untuk pergi ke tanah ini yang Tuhan suruh Abraham pergi. Nggak ada yang pergi ke Ur Kasdim. Yang mau makan mortir, mau makan peluru, pergi ke Ur Kasdim. Tapi yang mau lihat firman Tuhan digenapi dan janji Tuhan luar biasa, pergi ke tanah perjanjian di mana Abraham pergi ini. Saya bilang amin. Tiba-tiba ada yang bilang, aduh saya pulang mau periksa paspor dulu ini. Pak Pendeta sudah bilang nih, kita mesti pergi lihat tanda perjanjian. Lapor saya bawa saudara ya. Kita pergi. Sekarang ini Uni Emirat Arab sudah punya perjanjian dengan Israel. Dari Dubai atau dari Abu Dhabi bisa langsung landing di Ben Gurion, Tel Aviv, saudara ya. Pesawat-pesawat ini sudah masuk di sana. Dulu mesti lewat Istanbul baru pakai Turkish Air. Sekarang sudah langsung bahkan saya dengar dari teman di Mesir, Bapak, sekarang sudah mau ada direct flight dari Jakarta ke Kairo. Enak gitu ya. Waktu kita bisa dipangkas karena dulu tetap mesti singgah di Dubai atau Emirat tergantung maskapai, ya. Etihad atau yang satu tuh yang pemerintah punya. Ya. Etihad pemerintah punya, Emirates yang swasta punya, ya. Kayak kita di sini Lion itu ya, Emirates dia punya bandara sendiri di Dubai, Saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita lihat bagaimana rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ayub pasalnya yang ke-42. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, semua habis, bukan cuma nol minus. Bahkan orang-orang bukan datang menghibur, datang bilang, Leko ini pasti ada dosa. Karena tidak mungkin orang mengalami masalah kalau tidak ada dosa. Lalu saudara-saudara, ini bukan bikin beban Ayub jadi ringan, tambah beban lagi. Belum istrinya lagi bilang, sudah, kau hujat Tuhan, kau mati sudah. Buat apa lagi kau hidup? Hei, kau perempuan gila kah? Kita cuma terima yang baik saja, masa yang jahat. Saudara-saudara, ini Ayub ini dapat pergumulan kiri kanan, dapat timbit kiri kanan. Tapi rencana Tuhan tetap berjalan. Sampai ayat 4, pasal 42, dia bilang, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Schedule saudara boleh gagal, cita-cita saudara boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak gagal di dalam saudara. Cita-cita orang tua saya buat saya gagal, tapi cita-cita Tuhan buat saya gak gagal. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, engkau sangat baik.
Ya mari. Abraham sudah sampai di sana, sekarang kita lihat perjalanan Samuel. Lalu sampai lihat di sana, Isai, salah satu anakmu akan dipilih menjadi raja. Tolong siapkan anak-anakmu. Lalu Isai mulai kasih announce. Anak-anak siap ya, hari ini salah satu dari kamu akan dipilih menjadi raja. Pakailah pakaian terbaikmu, yang lulusan Akmil pakai baju militer, yang lulusan Akpol pakai baju polisi, yang lulusan IPDN pakai baju IPDN, yang pengusaha pakai yang bagus jas dan dasi ya. Karena hari ini Tuhan akan pilih salah satu, semua kamu akan masuk nominasi. Kecuali Daud, kau tetap pergi mengembalakan domba. Siap Papa. Orang yang taat kepada otoritas selalu gampang dapat promosi dari Tuhan, saudara. Jangan menentang otoritas, jangan saudara ya. Ya Bapak, tapi dia pilih-pilih kasih di kantor tuh, yang lain diutus ke Jakarta terus pada saya pangkat lebih tinggi ini. Saya ini kancing terus, tetap taat. Sama seperti kepada Tuhan, nanti dia yang pusing, tetap taat. Coba senggol pelan-pelan di samping saudara, itu kau sudah dengar itu ya. Kau sudah meresain tuh, jangan resain. Karena Tuhan punya rencana sementara jalan. Taat pada otoritas. Ya tapi Pak di sini nih kantor ini terlaku sekali, aduh diskriminasi sekali. Tenang, karena itu kok ada di sana supaya Tuhan punya kemuliaan dinyatakan. Haleluya. Jangan minta pensiun dini, jangan. Tetap jalani saja. Haleluya. Amin. Siapa Pak? Semua akan ikut nominasi kecuali kau Daud. Kau tetap pergi mengembalakan. Oke. Daud pergi mengembalakan, acara mulai. Keluarlah Eliab. Waktu Eliab keluar, itu Samuel kucek-kucek mata. Lalu dia bilang begini, so ini sudah nih raja orang Israel. Tinggi, besar, gagah. Lalu Tuhan bilang begini, hei Samuel. Bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Sari Simorangkir diilhami untuk menulis lagu ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupamu, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang ada padaku persembahkan, kepadamu, Yesusku. Bukan. Keluar lagi Syama. Woi, kali ini juga Samuel terkecoh gagah ini, so dia ini orang Israel, raja orang Israel. Bukan, keluar. Semua yang keluar, tak ada satupun yang disuruh Tuhan untuk lantik. Kelihatannya saudara tidak punya solusi. Aduh, saya coba ini tidak ada solusi nih. Jangan dulu putus asa, karena Tuhan masih punya solusi tersembunyi di luar dugaan saudara. Haleluya. Samuel tanya, ini untung dia tanya saudara. Saya percaya Tuhan mengurapi dia untuk kasih pertanyaan ini. Sudah semuakah ini anak-anakmu? Mungkin Isai sambil malu-malu dia bilang, minta maaf Pak, masih ada satu tapi dia tergagah. Samuel bilang begini, panggil orang itu. Jadi jangan di kantor, di rumah Isai pun ada diskriminasi. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Jangankan bilang, di rumah keluarga sendiri diskriminasi. Waduh, saya senang sekali. Makanya kenapa Daud itu dapat sertifikat perkenanan Tuhan. Karena dia belajar menghormati orang tua. Walaupun dia melakukan diskriminasi. Masa dia terus yang berangkat-berangkat. Pak saya ini supervisor di sini loh. Kayak dia pilih kasih Pak. Stop dengkop pesungut-sungut itu mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat pemimpin yang luar biasa. Yang sementara. Karena kita begitu sudah kan.
Bapa, kami berdoa buat memimpin doa syafaat kalau ibadah. Kami berdoa buat memimpin kami, Tuhan berikan hikmat untuk dia bisa memimpin instansi ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Haleluya, amin. Begitu amin minum kopi, memang pemimpin terlaku sekali. Padahal dia bisa berdoa tadi, saudara. Pemimpin yang baik, yang luar biasa. Kasih tahu di kiri kanan, bilang saya kenal orang itu, saudara. Kita kadang-kadang kurang konsisten dengan apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa pemimpin baik, bicaralah baik walaupun kau lagi minum kopi, walaupun kau lagi ngumpul dengan orang. Kalau dia ajak untuk bicara orang, kau saya bicara. Saya bagaimana kalau kita berdoa, tapi kalau kau paksa saya tinggalkan tempat ini, kenapa? Saya bangun hidup saya susah-susah, masa runtuh cuma ketemu 5 menit dengan kau? Tidak, saya tetap menyembah Tuhan. Karena saya tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Haleluya. Diskriminatif banget. Masih ada satu, Pak. Saya ingat di Sangir, Pak. Ini ada petugas sensus datang. Tante anak berapa? 5 tapi tulis ampas saja. Kenapa? Yang satu kaskado katanya. Diskriminasi sekali saudara ya. Diskriminasi. Ini hampir sama dengan keluarga Isa ini. Sama persis. Kok semua hadir tapi Daud pergi. Diskriminatif banget. Tapi sudah lihat justru orang-orang yang diabaikan itu yang Tuhan pilih. Orang-orang yang dipinggirkan itu yang Tuhan pilih. Jadi mulai hari ini bangkit semangat. Haleluya. Karena ada Tuhan di atas kopu kepala. Ada Tuhan di atas kopu bos. Yang bisa melakukan perkara yang luar biasa. Dan kalau dia yang pilih, A. C boleh. Kalau enggak.